Terima kasih atas Bapak dapat meluangkan waktunya pada kami dan kehadiran kami di sini ingin tahu tentang organisasi pemuda Muhammadiyah. Nah, seperti yang kita tahu, organisasi Muhammadiyah itu didirikan pada 2 Mei 1932. Dan saya ingin bertanya terkait sejarah berdirinya organisasi pemuda Muhammadiyah itu dari apa sih? Dan apa yang melatar belakangi berdirinya organisasi pemuda Muhammadiyah? Yes. Baik, terima kasih. Terkait dengan tadi disampaikan ya bahwa Pemuda Muhammadiyah itu berdiri tanggal 2 Mei 1932, di mana latar belakang atau tujuan dibentuknya Pemuda Muhammadiyah sendiri itu adalah sebagai wadah untuk menghimpun dan membina pemuda-pemuda Islam yang harapannya itu nanti menjadi kader sebagai penerus dari Persyarikatan Muhammadiyah. Seperti itu. Itu hal atau tujuan dibentuknya dari Pemuda Muhammadiyah sendiri, seperti itu. Sehingga nanti bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dari Muhammadiyah. Gitu. Nah, dibandingkan dengan organisasi-organisasi kepemudaan lain kan seperti Karang Taruna, KNPI, atau mungkin organisasi berpemuda berbasis agama lain. Apa sih yang membedakan pemuda Muhammadiyah dengan organisasi lainnya? Yeah. Organisasi Pemuda Muhammadiyah dengan OKP yang lain itu sangat jelas, di mana Pemuda Muhammadiyah sendiri itu adalah organisasi salah satu organisasi otonom yang dimiliki oleh Muhammadiyah, di mana tadi yang saya bilang, Pemuda Muhammadiyah itu adalah wadah atau tempat untuk kaderisasi Muhammadiyah, sehingga gerak langkahnya, kemudian gerakannya, dan dalam berkegiatan beraktivitas itu adalah sama seperti Muhammadiyah, dalam hal ini amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu ciri khusus pemuda Muhammadiyah, karena pemuda Muhammadiyah juga sebagai pelopor langsung dan nanti sebagai penyempurna gerakan Muhammadiyah. Harapannya seperti itu. Jadi ciri gerakannya sama, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian gerakan yang lain juga senafas dengan gerakan Muhammadiyah, seperti itu ya. Baik, dasarnya juga sama dari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Nah, semua jalan dengan organisasi Muhammadiyah gitu. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak, Yeah. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Yeah. struktur organisasi pimpinan Muhammadiyah itu seperti apa, kayak cabang daerahnya atau bagaimana mungkin dari pemuda Muhammadiyah ini? Yeah. Di pemuda Muhammadiyah itu secara umum sama ya dengan struktur dari Muhammadiyah itu sendiri, di mana pada tingkat paling bawah itu ada namanya pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah, di mana itu lingkupnya adalah desa. Kemudian di atasnya lagi di lingkup kecamatan ada namanya pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah, seperti itu. Kemudian di atasnya lagi di tingkat kabupaten kota itu namanya pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Kemudian di tingkat provinsi pimpinan wilayah, dan di tingkat pusat nasional itu ada pimpinan pusat. Nah, pimpinan pusat Muhammadiyah, seperti itu. Secara struktur struktur vertikal seperti itu. Nah, di mana nanti dalam setiap struktur itu nanti ada yang namanya bidang-bidang. Nah, bidang-bidang ada lembaga seperti itu. Nah, sebagai organ teknis dari organisasi otonom. Karena misal ada bidang kaderisasi dan keanggotaan, ada bidang organisasi, ada bidang dakwah dan pengajian, ada bidang teknologi informasi, ada bidang yang mungkin ini teman-teman sering lihat ya, bidang
Kokam dan SAR. Nah itu yang sebagai apa namanya bidang Kokam itu juga berada di bawah pimpinan Pemuda Muhammadiyah, ya, di bawah organisasi Fortum Pemuda Muhammadiyah seperti itu. Berarti semua memiliki pewenangnya sendiri Iya. dalam bidang-bidangnya. Ya, Ada yang mewenangi. iya, jadi dalam setiap bidang itu ada bidangnya masing-masing. Artinya misal kalau teman-teman yang berminat di bidang apa namanya, kalau organisasi itu bidang internal ya, mengurusi dirinya sendiri ya gitu. Dan ada bidang kaderisasi ya tadi yang terkait dengan perekrutan dan lain sebagainya. Kemudian bidang dakwah itu programnya itu biasanya di lingkup dakwah. Kemudian tadi kalau di yang bidang hikmah itu biasanya yang terkait dengan hubungan antar lembaga seperti itu, pengkajian kebijakan publik, nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Kalau untuk periode pengurusan saat ini apa saja program kerja utama yang sedang dijalankan? Ya, kalau program kerja di periode ini ya, jadi periodisasi Pemuda Muhammadiyah itu per 4 tahun ya. Jadi beda dengan Muhammadiyah ya. Kalau Muhammadiyah kan 5 tahun. Nah kalau kami di Pemuda 4 tahun. Mungkin organisasi otonom yang lain juga beda lagi, kayak teman-teman IPM itu 2 tahun seperti itu. Kemudian yang IMM juga beda lagi seperti itu. Nah di periode ini pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah sendiri itu mencanangkan gerakan namanya pemuda negarawan seperti itu. Jadi pemuda negarawan itu ada 4 pilar. Yang pertama pilar Islam berkemajuan, kemudian yang kedua pilar keilmuan, yang ketiga pilar wirausaha, dan yang keempat yaitu pilar politik kebangsaan seperti itu. Nah, di mana yang pertama terkait dengan pilar Islam berkemajuan. Nah, itu tadi kita sebagai organisasi kemudaan dan organisasi Islam, kita dalam menjalankan setiap programnya itu selalu beririsan dengan kegiatan atau gerakan dakwah seperti itu. Kemudian terkait dengan pilar keilmuan ya, di tengah situasi yang saat ini di mana iptek sangat maju, nah itu ya kita mendorong di Pemuda Muhammadiyah itu teman-teman untuk bisa mengikuti, dan artinya harus update, harus melek terhadap teknologi, termasuk mendorong untuk bisa teman-teman ke arah sana terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan pilar kewirausahaan, di mana kita juga mendorong teman-teman untuk bisa bergerak di ranah kewirausahaan, sosial ekonomi seperti itu. Nah, teman-teman kita yang sekarang kan banyak entrepreneur ya, jadi kita dorong juga ke sana supaya bisa mandiri, tidak hanya mengandalkan pihak lain. Nah, bisa kalau memang bisa berdaya sendiri, artinya mandiri, menggerakkan ekonomi sendiri, lingkungan, nah itu kita dorong ke sana. Dan yang keempat yaitu pilar politik kebangsaan, di mana kondisi saat ini ada beberapa dari pimpinan kita yang ada di posisi, ada yang di eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang ya banyak. Contoh Mas Ketum sendiri, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah saat ini, yaitu Wakil Menteri P2MI, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia seperti itu. Nah, kemudian ketua sebelum Mas Zulfikar itu namanya Bang Daniel Anhar Simanjuntak, sekarang Wakil Menteri Haji dan Umroh. Itu sebelumnya lagi ada Bang Saleh Daulay sebagai anggota legislatif di DPR RI seperti itu. Jadi di Pemuda Muhammadiyah sendiri itu ya di level pusat ya, di level daerah banyak teman-teman kita yang juga berpartisipasi di ranah-ranah sosial politik kebangsaan. Ada yang tadi ya di legislatif, ada yang di eksekutif. Nah itu sebagai salah satu bentuk
atau wujud dakwah kita terhadap lingkungan dan sosial kebangsaan secara umum seperti itu. Gitu. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir, melihat ke belakang dalam 1 atau 2 tahun terakhir, apa kegiatan atau pencapaian terbesar yang telah berhasil dilaksanakan oleh pemuda Muhammadiyah di sini? Oh iya. Ya, kalau di Magelang sendiri terkait dengan program dan 1-2 tahun terakhir ini, kita yang pertama yang banyak terlibat dan mungkin teman-teman sering lihat itu adalah teman-teman dari bidang Kokam. Yang bidang Kokam dan SAR itu beliau selalu terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan terutama yang terkait dengan misal ada kebencanaan, ada hal-hal terkait dengan tadi kebencanaan, kemudian kegiatan sosial yang lain, misal ada musibah kekeringan. Nah, itu teman-teman kita di PDPM Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah juga terlibat aktif seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungan di wilayah Kabupaten Magelang kita juga terlibat aktif, termasuk kegiatan-kegiatan di ranah-ranah pemerintahan itu juga kita selalu aktif berada di sana di bawah naungan KNPI juga seperti itu. Kemudian di kewirausahaan kita juga mendorong teman-teman untuk bisa mandiri, dan ada beberapa teman-teman yang sudah bisa mandiri terkait dengan usahanya seperti itu. Nah, kita mendorong di ranah-ranah itu, di samping dengan kita juga tetap tidak meninggalkan dari core kita yaitu dakwah. Nah, seperti itu. Jadi kita juga jalan, artinya di ranah dakwah seperti pengajian dan kajian, nah itu tetap kita jalankan per 3 bulan saat ini. Nah, tapi di sisi lain juga kita mendorong teman-teman untuk bisa berada di sana, terlibat aktif di organisasi kepemudaan seperti itu, kemudian seperti KNPI, kemudian di yang lain, termasuk mendorong teman-teman terlibat tadi di misal kayak penyelenggara pemilu seperti itu, kita dorong di sana. Kemudian ada yang dia di semua aspek kita semarakkan dan kita dorong teman-teman untuk bisa terlibat aktif dalam kegiatan di lingkup Kabupaten Magelang seperti itu. Jadi bisa dibilang pemuda Muhammad itu organisasi yang luar biasa ya. Ya, alhamdulillah, seperti mungkin teman-teman bisa membaca seperti itu. Yang penting yang jelas tuh kita organisasi yang inklusif. Jadi kita bisa masuk, harapannya bisa masuk ke mana saja, diterima oleh masyarakat, dan itu memang harapan kami gitu. Kita juga karena salah satu tujuannya yaitu bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, dan jadi keberadaannya itu bisa dirasakan masyarakat. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri dalam hal ini Muhammadiyah, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat, dan gitu. Karena memang ya itulah manusia yang paling baik itu manusia yang bisa bermanfaat bagi yang lain kan gitu. Ya, itu. Baik, mungkin itu saja ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat Ya, amin. untuk teman-teman. Gitu.